fermentasi telur ikan ini sebenarnya kalau kita katakan fermentasi yaitu secara modern. Fermentasi ini sebenarnya kalau kita katakan fermentasi itu secara tradisional. Pembunuh telur ikan ini sudah ada sejak nenek moyang kami berada. Langkah pertama pembunuh telur ikan ini kita biasanya pakai ikan beronang. Tapi kalau masyarakat di sini dia tidak pandang lagi ikan beronang mau ikan belanak yang ada, yang penting dia campur saja langsung pembunuh. Tahap pertama itu pembunuh telur ikan. Yang pertama-tama kita ambil ikan, kita bersihkan, lalu kita pisahkan ini tali perut dengan telurnya. Sebenarnya tali perut juga ini sebenarnya bisa digunakan juga pembunuh juga sebenarnya. Tapi menggunakan pembunuh telur ikan juga bagus. Dia dipisah-pisahkan. Langkah kedua itu dibersihkan. Setelah dibersihkan, kita tiriskan. Proses pembuatan pembunuh telur ikan. Yang pertama itu kita siapkan telur ikan. Yang kedua kita tiriskan atau kita bersihkan. Langkah yang ketiga itu kita melakukan penimbangan telur ikan dengan penimbangan garam. Kalau yang dilakukan masyarakat di sini hanya menggunakan secara dilihat saja sesuai ukuran telur ikan, lalu dicampurkan dengan garam sesuainya begitu. Biasa yang dilakukan kalau satu piring telur ikan yang biasa masyarakat pakai itu 1 sendok teh makan. Langkah yang berikut lagi pembungkusan pembunuh telur ikan ini. Itu kita siapkan menggunakan kulit jagung. Kenapa kita tidak menggunakan toples atau kantong? Kita takutnya nanti kita simpan itu takutnya busuk begitu. Jadi kita menggunakan kulit jagung supaya kadar airnya itu bisa keluar pas kita pengasapan. Kalau kita menggunakan toples, otomatis itu kadar airnya atau air daripada telur ikan itu tidak keluar. Jadi takutnya nanti baulat atau pas kita melakukan pengasapan itu asapnya itu tidak masuk atau tidak sesuai dengan harapan pembunuh telur ikan ini. Langkah yang berikut itu pas pengasapan itu tidak harusnya kita harus kasih menyala terus api atau menggunakan harus asap terus. Langkah pengasapan ini pas masak atau pas kapan kita butuh saja dalam dapur itu pas kita kasih asap begitu. Setelah pengasapan 3 hari atau 1 minggu begitu, kita bisa langsung konsumsi sebenarnya. Tapi bisa waktu yang diperlukan itu satu bulan, 2 bulan pas sudah. Jangan sampai kita takutnya kelebihan penyimpanan begitu.
manfaat dari produk ini, kenapa masyarakat di sini menggunakan Pabudo, supaya pas musim hujan atau air konda itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat sini. Produk Pabudo telur ikan ini sampai sekarang masih dipertahankan. Ada juga yang sudah tidak gunakan Pabudo telur ikan, ada juga separuh yang dapat telur ikan langsung digoreng. Tapi kebanyakan yang tidak pertahankan telur ikan ini, hanya separuh saja yang pertahankan Pabudo telur ikan ini. Sampai sekarang ini produk Pabudo telur ikan ini hanya lingkupannya kami saja yang menggunakan Pabudo, dan belum kami pasarkan atau mencoba jual di mana-mana, hanya untuk kami sendiri saja untuk konsumsi.